Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam jempol. Bertemu dengan saya Rinda Sri Murwani dalam kelas online PPKN. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pokok bahasan yang pertama adalah subpokok bahasan yang pertama adalah hakikat dan teori kedaulatan. Subpokok bahasan yang kedua, bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tak lupa kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberi kesempatan untuk belajar bersama pada pagi hari ini. Baik, kita mulai. Hakikat dan teori kedaulatan. Dalam bagian ini kita akan belajar pengertian kedaulatan dan teori kedaulatan. Pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintahan mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baik. Menurut pendapat dari Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup pada tahun 1500-an, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan menurut Jean Bodin memiliki 4 sifat pokok. 4 sifat pokok itu yaitu asli, permanen, tunggal, tidak terbatas. Asli artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Permanen artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahan sudah berganti. Tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagi kepada badan-badan lain. Tidak terbatas artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan berhasil meraih titik puncaknya pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Adanya pemerintahan yang berdaulat merupakan salah satu unsur konstitutif dari sebuah negara yang merdeka secara de facto.
di samping harus memiliki rakyat dan wilayah. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas dua bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam, baik di darat, laut maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedaulatan keluar berarti bahwa bangsa yang merdeka mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contoh, pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional, dan sebagainya. Teori-teori kedaulatan. Secara umum, di dunia terdapat beberapa teori-teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. 2. Teori kedaulatan raja. 3. Teori kedaulatan negara. 4. Teori kedaulatan hukum. Dan 5. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara, yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersama dengan berdirinya suatu negara. Teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat
beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Berikut ini beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat. John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui satu, pactum unionis, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara. 2, pactum subjectionis, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Montesquieu, seorang ahli dari Perancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah. Pemegang kekuasaan yang satu tidak mempengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu sebagai berikut. 1. Kekuasaan legislatif. 2. Kekuasaan eksekutif. 3. Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Nah, siswa-siswi semuanya, demikian pembelajaran online kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.